يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis ini dalam kajian kitab Masailul Jahiliyah oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah, penulis berkata, wa ma a'tahu Allahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizati allati a'dhamuha hadzal Qur'anul azim. Demikian juga apa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal luar biasa. Yang paling agungnya adalah Al-Qur'an ini. Alladzi a'jazal basyariyata kullaha, di mana semua manusia tidak mampu untuk mendatangkan ayat yang semisal dengan Al-Qur'an itu. Wa a'jazal jinna wal insa an ya'tu bimithli. Karena Allah Subhanahu wa taala menantang para manusia dan jin. Kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, seandainya semua jin dan manusia bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu mendatangkannya. Meskipun mereka saling bergotong royong satu dengan yang lainnya, tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Baik, nah ini mumpung diingatkan di sini sama beliau, mukjizat itu diambil dari kata-kata ini, a'jaza yu'jizu, yang artinya challenge, menantang untuk mengalahkan lawan. Maka kalau itu hal-hal luar biasa, yang luar dinyalakan, oh enggak ya? Hal-hal luar biasa yang terjadi pada para nabi dan rasul, ada sisi challenge di situ, ada sisi tantangan di situ kepada musuh-musuh, sehingga musuh-musuh tidak bisa melawan mukjizat tersebut. Maka ini layak disebut sebagai mukjizat, karena intinya tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan. Seperti tongkatnya Nabi Musa untuk mengalahkan siapa? Ya, lebih khusus lagi, penyihir-penyihirnya Fir'aun. Ya, Al-Quran menantang kaum musyrikin Quraisy, para sastrawan-sastrawan yang ahli bahasa, untuk mendatangkan Al-Quran yang satu ayat yang semisal dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu. Tapi ada hal-hal luar biasa yang tidak ada sisi tantangannya. Apa contohnya? Banyak. Pada Nabi Muhammad SAW, misalnya ketika perang Khandaq, kisah tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW dan para sahabat menggali Khandaq, menggali parit, sehingga Nabi kelaparan, para sahabat kelaparan. Jabir menceritakan, waqad ra'aitul ahjar
fi batni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad rabatal ahjar fi batni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat di perutnya Nabi itu sudah terikat bebatuan di situ untuk menahan lapar. Ya, ra'aitul ju' fi wajhi, aku melihat lapar di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun pulang ke rumah. Setelah itu aku berkata kepada istriku, hal indaki ta'am? Kata Jabir, wahai istriku, apakah kau memiliki makanan? Kata Jabir, ada, tapi cuma sedikit saja. Ya, karena aku ingin mengundang Nabi SAW untuk makan. Maka karena istrinya mengatakan bahwa makanannya hanya sedikit, maka istrinya mewanti-wanti untuk tidak membocorkan kepada halayak, kepada semua sahabat, karena makanannya cuma sedikit. Maka kemudian dia kembali kepada Rasul dan dibisikkan ke telinga Rasul, ya Rasulullah, ta'al wa ba'du anta wa ba'du ashabik. Wahai Rasulullah, kemarilah kau dan sedikit sahabatmu. Ya, ada makanan di rumah. Fa idza huwa bi a'la sauti nada bi a'la sautihi. Tapi aku kaget, tiba-tiba Nabi berdiri dan berteriak dengan sekencang-kencangnya, ya ahlal khandaq, wahai pasukan-pasukan Khandaq, ta'alau, ayo kemari, laqad sana'a lakum Jabirun ta'ama. Jabir telah membuatkan kalian makanan. Wahum alf, mereka jumlahnya 1000. Bingung Jabir, yopo tanganannya cuma sidik, Nabi mengundang 1000 orang. Ya. Maka kemudian sesampainya di sana, Nabi meminta untuk didatangkan makanan tersebut, yaitu ada daging dan juga ya seperti ya kuah gitu. Maka kemudian didoakan oleh Nabi SAW dan Nabi meludah di situ. Maka ketika itu dibagikan kepada para sahabat, dan para sahabat 1000 orang itu mereka semua kebagian makanannya, dan makanannya tidak habis-habis segitu saja. Ojo ditiru, awas. Iya, awas. Iya, nanti manggil ustadz, disuruh ustadz meludah di situ. Yang ada basi makanannya, ya rusak. Ini kekhususan Nabi SAW. Ini luar biasa nggak? Luar biasa. Tapi apakah ada sisi menantang, yakni Nabi menantang musuh untuk mendatangkan yang semisal dengannya? Tidak. Maka ini tidak disebut mukjizat. Tidak bisa disebut mukjizat karena tidak ada sisi mengalahkan lawan. Ya, makanya ini lebih layak disebut apa tadi? Ayat, tanda kenabian. Ya, maka ayat itu secara umum, adapun mukjizat itu lebih khusus, yaitu yang ada sisi tahaddi, challenge, menantang lawan untuk mengalahkan lawan. Paham ya jamaah ya? Ya. Tapi kita lanjutkan, kata beliau, amma idza jara khariqul 'ada ala yadi 'abdin salih taqiyyin mu'minin fa hadha yusamma karamatan minallahi azza wa jalla. Adapun ketika hal-hal luar biasa yang di luar kebiasaan manusia itu terjadi pada seorang hamba yang soleh, yang bertakwa, yang beriman, maka itu disebut apa? Karamah. Ya, karamah artinya kemuliaan. Pemuliaan kepada orang tersebut. Allah memuliakan orang tersebut dengan Allah berikan hal-hal luar biasa. Ajraha ala yadihi imma li hujjatin fid din wa imma li hajatil muslimin. Entah tujuannya adalah untuk menegakkan hujjah, untuk menegakkan bukti-bukti dalam agama ini, atau untuk keperluan kaum muslimin pada umumnya, hajat kaum muslimin pada umumnya. Kama hasala li Maryam alaihi salam, seperti yang terjadi pada Maryam, ya ibunda Nabi Isa alaihi salam. Maryam bukan nabi ya, kau nabi wedok. Ya, Maryam adalah hamba Allah yang salihah. Fi anna Zakaria idza dakhala 'alaiha al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, mihrab itu spot khusus untuk menghabiskan waktu beribadah kepada Allah. Jadi Maryam punya spot khusus di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa, di mana dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah di mihrab itu. Jadi mihrab itu kalau istilah dulu bukan ini. Kalau sekarang itu istilah baru.
Ya kan, mihrab itu artinya tempatnya imam. Kalau dulu enggak, mihrab itu maknanya adalah spot, ya titik atau lokasi tempat khusus untuk beribadah. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, maka Zakaria mendapati ada rizki, ada makanan-makanan. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, yaitu makanan-makanan berupa buah-buahan. Tapi buah-buahannya ini enggak sembarang buah-buahan, yaitu buah-buahan musim dingin, tapi ada ketika musim panas. Sebaliknya, buah-buahan yang hanya tumbuh di musim panas, tapi Maryam punya di musim dingin, karena kulkas. Kalau sekarang karomah semua orang-orang sekarang, masya Allah. Ya. Maka Maryam ditanya oleh Zakaria, "Anna laki hadza?" Dari mana kau mendapatkan ini? Qalat, "Huwa min indillah." Ini semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu karomah dari Allah kepada Maryam. Untuk kebutuhan Maryam. Ya, untuk menopang kebutuhan Maryam dalam beribadah kepada Allah. Wa huwa makanul ibadah. Mihrab adalah tempat beribadah. Kadzalika ma hasala li ashabil kahfi minan naumit tawil. Demikian juga diantara karomah yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu kepada para pemuda-pemuda ashabul kahfi, di mana mereka tertidur. Allah jadikan mereka tidur dengan tidur yang panjang. Berapa tahun? 309 tahun. Wa baqaihim ala halatihim lam ta'kulil ardu ajsamahum. Ajaibnya, mereka masih tetap bentuknya seperti ketika mereka pertama kali tidur, tidak berubah. Ya, kalau kita mungkin tidur sepanjang itu, ya mungkin kalaupun masih hidup, wis towek wis sudah keriput semuanya sudah. Tapi ini tidak merubah bentuk fisik mereka. Makanya mereka bertanya-tanya ketika bangun, ya, berapa lama kalian tidur? Qalu yauman au ba'da yaumin, kami tidur hanya sehari atau 2 hari. Karena mereka lihat nggak ada perubahan ini. Seandainya yang dilihat itu sudah wajahnya tua-tua semua, nah mereka sadar, wis tuwek kabeh. Ya. Dan bumi tidak memakan jasad mereka, di mana wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Ya, kata para ulama, untuk melancarkan peredaran darah mereka. Karena kalau tidur 309 tahun hanya posisi satu saja, ini membahayakan tubuh mereka. Jangankan 309 tahun, antum tidur miring 1 jam aja, bangun-bangun sudah apa? Hah? Sudah lumpuh sudah. Apa geringging? Ya sudah nggak bisa digerakkan karena berjam-jam tidur di satu posisi. Namun Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Allah bolak-balikkan ke kanan dan ke kiri. Walam yahsul fi hayatihim khalalun, hadza min karamatil auliya. Itu semuanya termasuk karomah, bukan mukjizat. Kenapa disebut karomah tadi itu? Maryam, ashabul kahfi. Kenapa disebut karomah? Karena bukan nabi. Amma ma yajri mimma yushbihu khawariqal adat ala aidil kafarati min af'alis syayatin fahadhihi tu'tabaru minasya'wadat wal hiyal was sihrit takhyili au min a'malis syayatin. Adapun kalau hal-hal luar biasa yang di luar kebiasaan manusia pada umumnya itu terjadi pada orang-orang kafir, ya terjadi pada orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, maka itu termasuk diantara perbuatannya syaitan. Entah itu dikatakan sebagai sulap, atau itu adalah ilusi-ilusi, atau dia adalah sihir. Intinya itu semua adalah perbuatannya syaitan. Ya, sama-sama hal luar biasa. Nabi juga punya hal luar biasa, wali juga punya hal luar biasa, tukang sihir juga punya hal-hal luar biasa. Wastikhdamihim li ifsadi aqaidil insi wal idrari bihim. Mereka menggunakan sihir-sihir itu untuk merusak akidah manusia dan untuk menimpakan bahaya kepada mereka.
Ketika mereka bisa terbang atau bisa melakukan hal-hal luar biasa, maka orang-orang akan percaya dia ini sebagai sosok yang diikuti ucapannya, diyakini, setiap tindak tanduknya ditiru. Kan gitu kan yang terjadi kan? Kalau ada wali yang bisa muluk, ada wali yang bisa berjalan di atas air, mereka langsung menganggap ini orang soleh, sehingga apapun yang diucapkan oleh sang wali tersebut pasti akan dipegang dan diyakini sebagai kebenaran. Kan gitu. Ketika dibantah, apa bantahan mereka? Ini wali punya karomah, ini bisa terbang. Ente apa karomahnya? Jadi saling adu karomah. Maka mereka menggunakan sihir-sihir tersebut untuk merusak akidah kaum muslimin. Demikian juga wali-wali yang sudah punya karomah, bukan karomah, punya sihir-sihir tadi, bisa terbang lah, atau bisa menghidupkan orang mati lah dengan bantuan jin. Ketika mereka ini, wali-wali ini mati, maka pengikutnya, apa yang dilakukan oleh pengikutnya? Ketika wali-wali yang punya karomah-karomah tadi katanya, berupa sihir-sihir tadi itu, ketika sang wali itu mati, meninggal dunia, maka pengikut-pengikutnya tadi akan melakukan apa? Kesyirikan di kuburannya, akan menjadikan kuburannya sebagai, makanya ada istilah makam keramat tuh. Makam keramat karena dianggap ini walinya ini punya karomah dulu. Nah, karomahnya itu bukan cuma ketika walinya masih hidup, tapi ketika sudah mati pun sang wali juga masih memiliki karomah, sehingga kalau berdoa di sana bisa dikabulkan. Mungkin kalau diambil tanahnya dicampur ke kopi misalnya, bisa menyembuhkan penyakit. Iya, karena karomahnya masih ada, meskipun jasadnya sudah mati, karomahnya masih ada. Alhamdulillah. Nah, ini tujuannya untuk merusak akidah kaum muslimin. Walaisat minal karomat, itu tidak dikatakan sebagai karomah, bukan termasuk bagian dari karomah. Kalladhi yatiru fil hawa au yamshi 'alal ma' wa huwa fajir. Seperti ada orang yang bisa terbang di angkasa atau bisa berjalan di atas air, padahal kalau kita lihat tindak tanduknya, dia ini bukanlah orang yang di atas tauhid, bukan orang yang di atas sunnah. Bahkan dia ini tidak pernah kita dapati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak pernah kita dapati dia beribadah kepada Allah. Mungkin hadir sholat berjamaah di masjid, nggak tahu kita. Tahu-tahu muncul, bisa muluk, bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, bisa ngobati orang sakit, bisa menyembuhkan orang sakit, hanya bermodalkan sorban yang panjang, bermodalkan tasbih yang panjang, ya, atau bermodalkan keturunan Rasulullah. Ya, padahal kita dapati orang ini tindak tanduknya di atas kesyirikan. Ya, perbuatannya itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Perbuatannya itu bid'ah di dalam agama, namun punya karomah-karomah. Maka kita yakini itu bukan karomah. Itu apa? Syaitan, sihir dari syaitan. Makanya kata Imam Syafi'i, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa au yamshi fil ma fala taghtar." Apabila kau melihat ada orang yang bisa terbang ke angkasa atau berjalan di atas air, jangan tertipu dulu sampai kau timbang orang ini perbuatannya dengan kitabullah dan sunnah. Ditimbang dulu. Kalau ternyata bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, mau dia bisa terbang sampai keluar angkasa sekalipun, ojo balik deh iso. Ya, tetap kita tidak mengatakan dia sebagai wali. Karena syarat orang menjadi wali, apakah harus punya karomah? Jangan, namanya wali Allah itu apakah harus punya karomah? Sehingga yang nggak punya karomah tidak layak disebut sebagai wali. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 60 sekian, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, wali itu artinya yang dicintai oleh Allah, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Apa syaratnya? Alladzina amanu
wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan yang bertakwa. Maka sekedar orang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, dia bertakwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan dia tinggalkan larangan-larangan Allah, sudah dikatakan sebagai wali. Meskipun gak iso muluk, meskipun gak bisa berjalan di atas air, meskipun gak punya karomah, sepanjang dia beriman, bertauhid, dia ittiba kepada Nabi SAW, maka dia adalah wali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan, pembeda antara wali-wali Ar-Rahman, wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Ya, Syekhul Islam punya kitab yang bagus. Beliau menyebutkan bahwa manusia itu terbagi menjadi 3. Kategori yang pertama adalah waliullah yang mengerjakan amal-amal soleh yang wajib dan meninggalkan yang haram, ditambah mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Ini tingkatan yang pertama dan ini tingkatan yang paling tinggi. Ya, saya ulangi, waliullah tingkatan yang pertama adalah yaitu yang tidak hanya mengerjakan yang wajib atau meninggalkan yang haram, tapi ditambah mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Adapun di bawahnya tetap waliullah, yaitu yang cuman mengerjakan yang wajib-wajib dan cuman meninggalkan yang haram-haram. Namun sunnah dia tinggalkan, makruh dia kerjakan. Tetap dia dikatakan sebagai wali. Ya, meskipun tingkatannya di bawah yang pertama tadi. Adapun yang ketiga, ini bukan waliullah, yaitu mereka yang meninggalkan yang Allah perintahkan, meninggalkan yang wajib atau yang mengerjakan haram. Ya, meninggalkan kewajiban dan mengerjakan yang haram, maka ini tidak dikategorikan sebagai wali. Paham ya? Jadi klasifikasi manusia tentang waliullah ada 3 tadi. Waliullah yang paling sempurna, waliullah yang di bawahnya, dan yang ketiga bukan waliullah. Kita lanjutkan, kata beliau, li'annahum lamma taqarrabu ilaihim bil kufri wasyirki khadamuhum fahamaluhum fil hawa wa masyaw bihim alal ma. Karena para tukang-tukang sihir tadi, dukun-dukun tadi, ketika mereka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada para jin-jin, maka mereka mendekatkan diri dengan cara apa? Salat malam. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Kalau mendekatkan diri kepada jin dengan cara apa? Bukan maksiat. Gak gelem jine. Syirik kepada Allah Azza wa Jalla dengan kekufuran, kesyirikan. Barulah ketika seseorang berbuat syirik kepada Allah, berbuat kufur kepada Allah, baru jin mau berkhidmat kepada orang tersebut. Sehingga jin itu tadilah yang mengangkat orang tadi ke udara, atau mengangkat orang tersebut, membantu orang tersebut untuk bisa berjalan di atas air, karena bantuan dari jin. Ya, karena ya dulu berapa tahun yang lalu itu pernah kita lihat ya, seperti reportase kepolisian Saudi. Jadi di Saudi itu ada Hay'ah al-Amri bil Ma'ruf wan Nahi 'anil Munkar. Jadi pasukan polisi syariah. Nah, salah satu divisinya adalah untuk menangkap para dukun-dukun yang mereka ini bersembunyi di gunung-gunung yang ada di Saudi. Di Saudi kan kalau antum lihat banyak gunung-gunung batu-batu ya. Nah, itu tempat persembunyian dukun-dukun atau tukang-tukang sihir di situ. Nah, ketika digerebek, maka didapati di dalamnya itu ada banyak sekali kesyirikan dan kekufuran-kekufuran. Di antaranya ditemukan sandal yang terbuat dari mushaf. Ya, ada sandal yang jadi mushaf tapi dikasih apa istilahnya? Ya, dikasih tali untuk cepitan sikile, jarine itu tadi. Ya, harus seperti itu memang, karena jin gak ridho. Dia membantu manusia apabila manusianya ini tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla.
Fama yajri ala aidi haula'il fajara minasya'wadhati wasyirki huwa min a'mali syaitan au min hiyalihim wa dajalihim 'alan nas. Maka apa yang terjadi pada tangan-tangan para tukang sihir atau tukang sulap itu semua adalah perbuatannya syaitan, tipu daya mereka, tipuan mereka kepada manusia. Wahia umurun yata'allamunaha fima bainahum kama yata'allamuna sihra. Dan tadi bisa terbang, bisa berjalan, itu perkara yang bisa dipelajari. Ada ilmu yang dipelajari di situ oleh mereka. Wala yunsab ilal anbiya wa adba'ihim syai'un minha. Dan tidak boleh ilmu sihir seperti itu disandarkan kepada para nabi atau pengikut-pengikut setianya para nabi, nggak boleh. Ya, karena tidak ada nabi yang mengajarkan sihir. Walihada lamma nasabal yahudu sihra ila nabiyillahi Sulaiman alaihi salam raddallahu alaihim bi anna sihra kufrun wala yunsabul kufru ilal anbiya wa Sulaimanu alaihi salam minhum wala yaliqu bihi sihr. Oleh karenanya ketika orang-orang Yahudi menyandarkan sihir kepada Nabi Sulaiman, maka Allah bantah dalam surat Al-Baqarah tadi, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak kufur karena beliau nggak pernah mengajarkan sihir, namun yang kufur adalah para setan-setan itu. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini kita bawakan materi tambahan yang berkaitan dengan sihir atau berkaitan dengan karomah. Di sini kita ambilkan dari syarah kitab Al-Furqan tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab tadi namanya Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'isy Syaitan. Nah, ini syarahnya, penjelasannya oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah taala. Dan di sini ada beberapa permasalahan yang beliau bahas yang berkaitan dengan karomah atau berkaitan dengan sihir. Masalah yang pertama, Ahlus Sunnah mengimani, baik itu berupa ayat atau sering kita sebut mukjizat, mengimani karomah dan mengimani sihir. Maksudnya kita percaya hal-hal luar biasa itu terkadang terjadi pada para nabi, disebut ayat, atau terjadi pada para wali, disebut karomah. Dan kita percaya ada hal-hal luar biasa yang terjadi pada para tukang sihir. Nah, khusus yang berkaitan dengan tukang sihir ini, para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan sihir hakiki. Ya, sihir hakiki, sihir yang real. Sedangkan yang kedua adalah sihir takhyili, sihir yang sifatnya hanya khayalan saja tapi nggak real. Paham nggak maksudnya? Ya, dalilnya tadi dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tentang sihir di zaman Nabi Sulaiman. Kata Allah, fayata'allamuna minhu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka pun mempelajari sihir, di mana sihir itu benar-benar bisa menceraikan antara suami dengan istrinya. Ya, bisa-bisa menceraikan antara suami dengan istrinya. Itu sihir yang hakiki, benar-benar nyata. Ini semua dengan bantuan jin. Ya, semuanya dengan bantuan jin. Yang kedua, sihir apa tadi? Takhyili, sihir yang berupa ilusi, khayalan. Ini dalilnya yaitu tentang kisah Nabi Musa ketika menghadapi penyihir-penyihirnya Fir'aun. Allah mengatakan bal alqu falamma alqau falamma alqau hibalahum wa isiyahum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ketika mereka, tukang-tukang sihirnya Firaun ini melemparkan tongkat-tongkat mereka dan tali-tali mereka, maka dikhayalkan kepada Musa seakan-akan tongkatnya dan talinya itu hidup. Ini dikhayalkan. Ya, kalau kita tarik di zaman sekarang ya dikenal dengan ilusi
ilusi optik atau suratul yad, kecepatan tangan. Jadi tidak ada unsur bantuan dengan siapa? Dengan jin. Ya, hanya tipuan-tipuan semata. Paham tidak maksudnya jemaah? Karena Anda dapat di tukang-tukang sulap ini kan biasanya memang nggak ada bantuan sihir. Itu murni ada trik-triknya, ada alat-alatnya. Kita melihat seakan-akan itu hilang. Ya, perhatikan tangan saya. Jangan gitu kan? Ya. Sini ada tisu. Set. Hilang gitu kan? Kecepatan tangan gitu. Ojo eman. Ya, kecepatan tangan. Nah, kalau yang ini itu hukumnya tidak syirik namun tetap haram. Kenapa? Karena ada unsur yang pertama tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Karena ilmu-ilmu sulap seperti ini itu adalah kebiasaannya orang-orang kafir menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka nggak boleh seorang muslim, oh ini fulan ini luar biasa, pinter main sulap. Apa kok gitu kok luar biasa? Ngapain pinter main sulap kok dianggap orang yang hebat, luar biasa? Nggak ada keistimewaan orang pinter sulap. Kedzib, pendusta. Ya, dusta. Dia menampakkan seakan-akan bisa menghilangkan barang, atau dia menampakkan seakan-akan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa memindahkan dari satu. Padahal itu semua ada triknya, ada tipuannya di situ. Maka ini kan berarti bohong kan? Dusta. Meskipun tanpa bantuan dari jin, tetap haram. Nah, adapun sihir yang pertama tadi, sihir yang hakiki tadi, orang benar-benar bisa muluk tanpa bantuan benang. Ya, kalau sihir yang khayalan tadi itu pakai apa biasanya? Nah, pakai senar tipis itu biasanya. Nah, kalau yang ini beneran, ini nyata, memang benar-benar dia bisa muluk. Ya, dengan bantuan jin. Maka yang seperti ini hukumnya apa? Syirik kufur, syirik akbar. Ya, syirik akbar, karena tidaklah jin mau membantu dia kecuali dengan kekufuran dan kesyirikan. Ya. Ala kulli hal ahlus sunnah mengimani semuanya. Kemudian masalah yang kedua, beliau membahas tadi tentang penamaan mukjizat. Penamaan mukjizat ini dipopulerkan oleh orang-orang ahlul kalam, oleh orang-orang mutakallimin, karena mereka membatasi mukjizat itu hanya hal-hal luar biasa yang ada sisi challenge, yang ada sisi tantangannya. Padahal tadi sudah kita sampaikan, tidak semua hal-hal luar biasa itu berisi tantangan kepada lawan, enggak mesti. Ya, Nabi pernah dari jari jemarinya keluar air. Ya, padahal itu di tengah para sahabat, tidak sedang menantang orang-orang kafir untuk bisa mengeluarkan air yang semisal dengannya. Enggak. Murni di situ untuk memberi air kepada para sahabat. Ya, keluar air dari jari jemari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga rengean, tangisan, kesedihan pohon yang sering dipakai oleh Nabi SAW untuk bersandar. Ketika Nabi dibuatkan mimbar, Nabi tidak lagi bersandar di pohon tersebut. Maka terdengar tangisan, kesedihan dari pohon itu. Maka ini juga termasuk ayat, tanda kenabian. Tapi tidak ada unsur tantangan di situ. Kemudian permasalahan berikutnya, wujudul karamat inda rajuli la yadullu ala salahihi alal itlaq. Ketika ada seseorang yang punya karamah, ada seorang wali yang punya karamah, maka itu sama sekali tidak menunjukkan dia lebih soleh daripada orang yang tidak memiliki karamah. Nah, ini di sini kekeliruan orang-orang sufi misalnya, tasawuf. Mereka menjadikan standar kesolehan seseorang itu dilihat dari apanya? Karomahnya. Ya, padahal ahlus sunnah tidak menjadikan barometer kesolehan seseorang itu dari karomahnya. Apa buktinya? Kata beliau, innal karomat inda tabi'in akthar minha inda sahabah. Kalau Anda baca sejarah para salaf, mereka diberi karomah. Tapi ternyata kalau Anda kalkulasi, karomah justru paling banyak terjadi pada generasi tabi'in jika dibandingkan generasi sahabat. Ya, sedikit sahabat yang punya karomah.
Justru karomah banyak terjadi pada tabi'in, lebih banyak lagi pada generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa tabi'in lebih soleh, lebih mulia daripada para sahabat? Tidak. Ya, maka sekali lagi kata beliau, karomah itu tidak menunjukkan kesolehan seseorang secara mutlak jika dibandingkan dengan yang tidak memiliki karomah. Waqad afada hadha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa hadha mimma akhta'at fihi sufiyah. Ini yang tadi kita singgung. Inilah masalah yang orang-orang sufi keliru dalam masalah ini. Fa innahum idza aradu an yusnu ala rajulin wa an yumajjiduhu qalu inna lahu karamat. Dan ini sering kita dengar. Orang-orang sufi itu kalau memuji seseorang, ya ada fulan, kalau mau memuji, menyebutkan sirahnya seseorang dalam rangka memuji orang tersebut, maka yang disebutkan apanya? Karomahnya. Yang disebutkan karomahnya. Beda sama ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah ketika memuji seorang ulama, menyebutkan tentang sirah ulama, maka yang dipuji adalah melalui karya-karyanya, atau melalui ibadahnya, atau melalui bagaimana perjuangannya dalam menegakkan tauhid dan yang lainnya. Ya. Gak ada ahlu sunnah memuji seseorang itu karena ini punya karomah, apa pesawatnya bisa mundur, luar biasa, bisa turun rantai emas dari langit. Ya. Kemudian ada seorang wali yang ketika kuburannya digali ternyata didapati dia masih baca Quran di dalam kuburnya itu. Luar biasa. Yang mana bajunya sang wali tadi kalau ditaruh di centelan, bajunya tok saja sudah mengeluarkan kalimat zikir. Subhanallah. Iku sik kelambine tok dorong wong iki. Iya. Nauzubillah. Ini bukan jalannya Ahlus Sunnah, tapi itu kebiasaannya orang-orang sufi. Kemudian kata beliau, masalah karomah ini ada dua kelompok yang tersesat. Ya, sebagaimana keumuman dalam setiap permasalahan pasti ada dua kubu, dan Ahlus Sunnah ada di mananya? Pertengahan. Kalau dalam masalah karomah ini, yang sesat kelompok apa? Sudah tak sepil tadi, sufi. Si sini apa lawannya? Kalau sufi, mereka ghulu, berlebihan dalam menetapkan karomah. Ya kan? Orang-orang sufi ini ghulu dalam menetapkan karomah. Bahkan karomah-karomah yang justru menabrak akidah. Kayak ada karomahnya Habib siapa ya? Kita pernah dengar. Dia itu pernah berucap katanya, kalaulah aku tidak malu kepada Allah, maka neraka itu akan aku padamkan. Waduh. Atau kayaknya dulu jadi pemadam kebakaran, nggak keterima jadi pemadam kebakaran, terus cita-citanya pingin madamkan api neraka. Nah, ini kan mengganggu, merusak akidah. Ada juga seorang Habib di mana dia pernah anaknya pernah mendapati kakinya bapaknya ini berwarna kuning, ya kan? Kemudian mengeluarkan bau yang sangat harum sekali. Ketika ditanya, kok baunya sangat harum sekali, ya kan? Dari mana ini berasal? Maka kata sang ayah tadi, barusan Allah mengizinkan aku ke surga. Ya, barusan Allah mengizinkan aku ke surga. Maka pertanyaannya, kok balik? Paham ya? Kok balik? Apa gak kerasan dah? Kok balik mana nang dunia ini? Iya. Allah mengatakan di surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka yang sudah masuk surga tidak ingin berpindah dari surga itu. Iki wis mlebu surga, balik nang donya maneh. Iya. Padahal orang yang pertama kali masuk surga akidah kita siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iki kurang ajar iki mlebu dhisik ya sani. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karomah-karomah yang harus didustakan. Tapi ya begitulah kualitas kaum muslimin di negeri kita. Kalau dengar cerita-cerita seperti itu, ya komentarnya gitu. Subhanallah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Apa kelompok yang seberangannya Sufi? Apa? Mu'tazilah. Nah, kenapa kok antum curiganya sama Mu'tazilah? Kenapa? Iya, karena mereka selalu berasaskan akal. Kata beliau, al-Mu'tazilah wa hum lam yu'minu bi syai'in min khawariqil adat. Kaum Mu'tazilah mereka tidak beriman, tidak percaya sedikit pun dengan khawariqul adat, hal-hal luar biasa. Entah itu karomah atau mukjizat atau ayat tadi atau itu sihir. Mereka cuma percaya satu tok, yaitu sihir yang tahyili, sihir yang ilusi tadi itu. Tapi kalau sihir yang hakiki mereka tidak percaya. Ya, kenapa? Nggak masuk akal. Ya, kalau tadi kecepatan tangan tukang-tukang sulap itu mereka percaya karena masih masuk akal. Dan kelompok kedua yaitu al-Asy'ariyah atau juga as-Sufiyah. Bahkan orang-orang Asy'ariyah mereka mengatakan kullu mu'jizatin lin nabi takunu lil wali. Walaysa hunaka ma yahtassu bihil anbiya dunal awliya min khawariqil adat illal Qur'an. Qalu illal Qur'an. Keyakinannya mereka semua mukjizatnya Nabi itu bisa terjadi pada wali kecuali Quran. Paham ya? Jadi semua mukjizat yang ada pada para nabi, Nabi Musa menghidupkan orang, Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Musa membelah lautan, itu wali juga bisa. Ya, cuman satu mukjizat yang wali itu nggak bisa. Apa itu? Al-Quran, mendatangkan Al-Quran. Ya, maka kata beliau, ini wahada khata'un kabir. Ini merupakan kekeliruan yang sangat besar. Karena mukjizat-mukjizat, ayat-ayat para nabi tersebut itu adalah al-ayatul kubro, tanda-tanda kenabian yang besar yang tidak terjadi kecuali pada para nabi dan rasul. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Taib di sini kemudian beliau membahas tentang ilmu ghaib. Ilmu ghaib, yakni apa yang terjadi di masa yang akan datang, itu juga termasuk di antara karomah. Ya, termasuk di antara karomah. Taib, secara asal tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Ya, katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib, baik yang di langit ataupun yang di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di masa yang akan datang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang Allah Azza wa Jalla memberikan ilham kepada wali-walinya tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Namun bagi sang wali itu adalah sebatas dhon, dugaan, bukan ilmu. Ya, kita kasih contoh dalilnya, yaitu kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau dalam kondisi sakit di akhir usia beliau mewasiatkan kepada Aisyah putrinya untuk berbuat baik kepada dua saudaranya dan dua saudarinya. Aisyah bingung. Kalau dua saudaranya laki-laki, Aisyah tahu, yaitu Abdurrahman dan Abdullah. Adapun saudarinya, Aisyah bingung. Aku main duwe dulur wedok siji tok. Aku punya saudari perempuan cuma satu. Siapa? Asma. Ya si jimane sopo iki? Ojo-ojo bapak rabi mana gitu. Lain ibu ini. Maka dari situ ternyata Abu Bakar memiliki firasat. Ini disebut dengan firasat. Abu Bakar punya firasat, diberikan ilham oleh Allah sehingga beliau punya firasat yang kuat bahwa apa yang dikandung di dalam perut istrinya itu adalah perempuan. Ternyata memang benar perempuan. Dan itu tidak ada USG zaman ini. Paham ya? Tidak ada USG.
Nah dari sini ini menjawab. Mungkin ada sebagian yang tanya, Ustaz, apakah ini juga termasuk firasat ini sebagian orang yang mau meninggal dunia itu biasanya ada tanda-tanda firasat-firasat sebelum dia meninggal itu. Pernah kejadian enggak? Mendapati ada orang-orang itu yang mau meninggal itu tapi kok ngasih kode gitu. Bisa jadi itu firasat. Namun harus diyakini firasat ini hanya sebatas dhon, nggak boleh dipastikan. Ya, nggak boleh dipastikan. Itu hanya sebatas dugaan saja. Tapi untuk lebih jelasnya, para ulama membagi firasat ini menjadi 3. Ya, firasat ini ada 3 model. Yang pertama disebut dengan firasah khulqiyah. Ya, firasah khalqiyah, yaitu firasat dari sisi bentuk fisik seseorang. Contoh misalnya, kalau antum melihat ada seseorang yang pakai kacamata tebel kacamatanya, ya, terus kemudian rambutnya pihak pinggir, ya, bajunya dimasukkan, ya, apalagi, ya, bawa buku tebel, ya. Nah, antum punya firasat dari bentukannya, ndelok potongannya wong iki. Ini antum firasat orang ini apa? Kutu buku, ya, dari bentuk fisiknya. Ketika antum melihat ada seseorang yang tangannya kasar, ya, tangannya itu kasar, terus kemudian ya mungkin dia ini kulitnya gelap, ya, kemudian berotot misalnya, antum punya firasat orang ini apa? Kuli bangunan tuh. Itu firasat antum dari sisi ketika ngelihat fisik orangnya itu. Atau apa ya kalau yang bentuk fisik itu ada anak unyeng-unyengi luru. Beti oke. Nah, itu firasat dari sisi bentuk orangnya. Nah, ini itu bisa bukan cuma orang mukmin saja yang bisa meneliti, yang punya firasat seperti ini, bukan cuma orang beriman saja, ya, tapi orang-orang kafir pun juga ada firasat seperti itu. Tapi itu yang pertama. Yang kedua disebut dengan firasah riyadhiyah. Yang kedua firasah riyadhiyah, yaitu firasat yang didapatkan karena kebiasaan, ya, karena sudah terbiasa. Contoh misalnya, ini biasanya kalau yang terbiasa berkendara. Antum kalau berkendara itu pasti antum menggunakan firasat. Mobil depan ini, ya, kalau saya tambah kecepatan nggak nutut. Ya, kalau biasanya yang suka mungkin di jalan tol, kalau antum mau nyelip, itu kan antum punya firasat kalau mobil depan ini dengan kecepatan segini, terus di depannya ada mobil lagi, kayaknya dia habis gini ngambil lajur kanan ini. Ya, oh kalau gitu saya nggak mendahului dulu, paham ya? Nah, itu firasat seperti itu, padahal nggak rating dia, padahal dia nggak menyalakan lampu seinnya, nggak. Tapi kita sudah tahu dengan dia kecepatan segitu, kemudian di depannya ada kendaraan yang pelan, maka pasti dia nanti akan ngambil nyalip dari lajur kiri, maka kita tidak ngambil lajur kiri karena nggak nututi. Itu firasat, ya. Makanya mak-mak susah ditebak, ya, rating kanan belok kiri. ngerusak firasat itu, ya. Ilaman rahimahullah. Nah, yang ketiga baru namanya firasah diniyah. Ini yang kita bahas sekarang, dan ini termasuk diantara karomah. Ya, firasah diniyah ini termasuk diantara karomah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada kita firasat-firasat yang itu merupakan sesuatu yang akan terjadi. Tapi sebelum itu terjadi, kita hanya meyakini sebagai apa tadi? Dugaan. Ya, hanya meyakini sebagai dugaan saja. Ya, terkadang kita merasa galau, kita merasa gundah gulana, ya, padahal nggak ada sebab misalnya. Maka kita menduga sedang terjadi hal buruk.
menduga saja. Tidak boleh kita pastikan pasti terjadi hal buruk, nggak boleh. Ya, karena itu sudah termasuk ilmu. Ya, Nabi ini tingkatannya adalah dhon, dugaan saja. Dan khonifillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi itu tadi beberapa penjelasan para ulama berkaitan dengan karomah. Dan gak ada ilmu ya untuk supaya bisa dapat karomah harus belajar ini, enggak. Karomah itu murni gift, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Dan terkadang karomah ini Allah berikan hanya ketika waktu itu saja. Bukan sesuatu yang terus berulang bisa dipakai sama dia, bahkan kalau lucunya sebagian orang-orang bisa didemonstrasikan. Iya, karomahnya bisa didemonstrasikan. Enggak. Ya, karomah hanya terjadi ketika itu saja. Kapan Allah berikan dia karomah, maka dia mendapatkan karomah. Nah, wallahu a'lam. Baik jamaah, selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Nggak ada. Waktunya sudah ya, masuk ya. Ya. Baik, kalau gitu kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.